baru ketemu nih kita ya. Iya tadi sorry tadi ada masalah sedikit audio. Biasakan rakyat, biasa dibungkam. Ganti mulu pancelannya ya. Iya. Tapi senang banget, biasanya kan kita di depan capres. Wah sekarang depan kita mahasiswa. Apa pengen diturunin kita nih? Aduh. Enggak ya. Kita di sini kan wah pengen ini. Bapak politikus bukan? Hah? Soalnya ini Pak pengen nyuap Pak. Waduh. Ini udah 3 kali ngulang nih Pak pancelannya Pak. Enggak ya? Tapi Masih lucu ya Tar ternyata. dulu, gue lagi sedih nih bang. Sedih kenapa Bang? Iya, soalnya kan gue dari Padang, ngerantau ke Jakarta. Oke. Pengen jadi artis gue tuh. Cuman orang tua gue tuh maksa gue buat pulang bang. Pulang. Iya, buat ngelanjutin usaha rumah makannya. Iya. Emang nggak bisa apa ya dihentikan gitu dinasti rumah makan Padangnya ini? Gencana yo. Tapi gue juga sama tau. Kenapa? Gue tuh kan pengen banget jadi komika industri ya. Tapi orang tua gue nyuruh gue ngelanjutin jadi guru ngaji. Guru ngaji. Waduh. Padahal kan gue pengen ketemu penonton ya. Tapi disuruh ketemu Nun Mati. Gencana. Tapi dari tadi pada ngomongin keluarga dinasti, emang apa masalahnya keluarga dinasti? Misal nih kalau ibu gua adalah dokter, gue pengen tahu juga jadi dokter. Bahkan kalau bokap gua raja kayak Ken Arok, gue pengen jadi Kentucky. Waduh. Yang normal apa spicy Ki? Maksudnya gue jadi raja selanjutnya gitu. Oh, raja selanjutnya. Soalnya ya Allah, keluarga gua pengangguran. Bokap gua AFK bro. Kayak bot doang di Mobile Legends. Aduh. Cerai, ya kan kayak artis-artis. Aduh. Makanya kalau diturunin ke gua, ya Allah, gua pengangguran. Abis itu gua bukan artis tapi keluarganya retak. Ya. Iya, emang ada temper glass buat rumah tangga? Oh, Nggak ada sih. Nggak ada kan? Emang bisa nih dinasti ini dilanjutkan dinasti Broken Home kan gak enak bro. Gencana. Apa sih gencana? Gak jelas. Jadi gak usah lah ngomongin dinasti-dinasti. Di sini ngomongin dinasti, di luar ngomongin dinasti. Jadi ya udahlah dinasti itu udah ada sejak zaman Majapahit. Jadi gak apa-apa asalkan caranya baik. Kayak kampanye sekarang nih udah baik apa belum? Itu yang harusnya kita bahas. Itu dia. Setuju sih. Itu. Tapi ngomong-ngomong soal kampanye Ki, gimana kalau kita ngejulitin soal kampanye zaman sekarang? Wih, original banget ya, gak kayak skrip banget ya ini ya? Iya, original banget ini bro. Iya, gimana tuh? Setuju gue, setuju. Setuju. Oke, Langsung bikin formasi. sikat. Formasi. Jangan lupa tombol julidnya dipencet. Oke, siap. Siap? Oke guys. Heh tim kampanye semua capres. Kalian udah berhasil nyuri perhatian bikin capres garang diubah jadi gemoy ya? Iya. Emang boleh secipung ini? Iya. Yang nyuri perhatian bikin konten nyelepet sarung ya? Iya. Dan yang berhasil bikin kampanye, bikin video TikTok sama anaknya, terus habis itu bikin video di azan sama video roasting tapi di-cut. Iya. Kalian boleh bikin kampanye viral. Tapi jangan terlalu mentingin citra doang. Banyakin gimmick dibanding esensinya. Dan kreatifnya cukup dipakai buat kampanye. Dan hal baik, walaupun ada istilah berani kotor itu baik. Ya. Ih, industri banget nih gua. Jadi berpolitik itu boleh teman-teman. Diturunkan juga nggak apa-apa. Boleh, kalau dari ayah ke anak gitu boleh? Boleh dong, semua berhak berpolitik. Oh, oke. Asal caranya yang baik, outputnya yang baik, dan kampanyenya juga baik. Itu. Itu juga, tapi ngomong-ngomong soal kampanye, sadar gak sih orang-orang tuh mulai kampanye, itu dimulai dengan pakai peci. Waduh. Iya sih, bener. Kenapa ya orang kalau pakai peci suka nebar-nebar janji? Ya. Apa dengan peci? Ini awal dari dinasti bro. Kita coba gimana? Kita coba gimana? Cobain. Orang biasa nih. Orang Iya. biasa. Pakai peci. Tukang bayar BPJS. Ya. Kita pakai. Berubah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Murah senyum. Murah senyum. Iya. Sebagai seorang anak broken home, saya jika terpilih akan berjanji akan merazia semua stiker Happy Family. Nggak ada mobil murah dong. Biar nggak ada yang iri sama keluarga-keluarga itu ya. Ya biasa di mobil murah bener. Mobil murah. Dan saya akan menciptakan negara ini menjadi negara kerajaan. Kenapa tuh? Agar tidak lagi yang bingung untuk memilih siapa presidennya. Karena cukup bingung pilih papa atau mama. Gencana. Tapi menarik nih peci nih. Gue cobain boleh nggak? Boleh. Boleh, Coba kalau yang cobain. Mau pakai? Oh ya. Ya, jangan privilege. Ya. Orang biasa. Iya. Pakai peci. Pakai. Cobain ya. Ya. Wih. Selamat datang hadirin yang berbahagia. Oh, jadi kondangan. Ya. Sambutan Pak RT. Sebagai orang Padang, ketika saya terpilih, Oh iya. saya berjanji
akan merubah bansos menjadi nasi Padang. Kenyang itu mah. Kenyang. Kenyang, Kalau dibawa bro. pulang banyak ya kan. Dan ketika saya terpilih, saya akan merubah semua tunjangan jadi gulai tunjang. Kolesterol. Ya, itu kolesterol. pengendalian penduduk biar berkurang ya kan. Gue juga mau Oh, dong. mau cobain? Mau coba? Boleh ya? Coba. Orang biasa. Orang biasa. Pakai Nggak peci. bisa pakai strobo. Ya, Iya, bisa. pakai peci. Pakai peci. Coba. Set. Keliru mas. Orang biasanya 1000 lah. Iya. Orang biasa. Pakai peci. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung formal. Iya, bisa di baliho dicocok. Cocok. Sebagai perwakilan anak muda, jika saya terpilih, saya berjanji akan mengganti ruang rapat pemerintah di coffee shop Hidden Gems. Oke. Biar apa? Biar apa? Biar lebih chill. Asik. Kapan lagi rapat gak tidur tapi duduk di Vincent. Iya. Saya juga akan membagikan kopi Americano gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Biar seluruh rakyat Indonesia melek politik. Ya. Americano, Indonesia, yes. Ya. Bisa. Dan saya juga akan mengajak masyarakat untuk aktif berdemokrasi melalui polling di Instagram Story. Suara Anda cuma berlaku 24 jam. Ada apa dengan topi Peci ini? canggih banget ini. Oh, ada tulisannya. Apa Oh, tuh? ada tuh. Selamat datang di Warung Pengkolan. Pak jangan bengong Pak, sambet. Si bos. Pak Koyo sendirian aja kayak anak Apa broken kabar home. nih? Sendirian. Mana sih? Ini di kompleknya lagi ada pelantikan RW. RW. Iya. Terus? Jadi dia nggak usah datang karena RW-nya itu katanya masih saudara sama lurah. Oh jadi saudara lurah jadi RW gitu? Iya. Teh Cika apa fungsinya di situ? Iya, kamu kurang tahu juga mungkin saudara atau gimana gitu kan. Dia nggak bisa datang. Oh, jadi Pak Koyo sendirian? Sendirian. Wah ada buah yang bikin kaget nih. Nggak nangka. Nggak nangka. Weh rame nih. Dari mana? Dari ini ya? Kok apa universitas yang menang mulu? UIN. Win. UIN Bang. Ada lagunya UIN tuh. UIN. Mari. Aduh, mari Pak Faisal. Sini Pak Faisal. Waduh, Teh. Mas Akbar. Dari mana? Ini saya ketemu Pak Faisal Basri. Di Blok M. Bukan kok di Blok M. Ini kayak pelukis Blok M. Beda dong. Beliau ini sudah terkenal dari dulu aktivis. Beda sama itu. Dia apa? Aktifes. Sakit mulu. Iya, dagang pakai impus kadang-kadang. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Waduh. Di sini mah kursinya nggak rebutan kayak yang di sana. Weh. Yang datang dari mana nih? UIN. UIN. Ini nggak pernah ribut. Ih, kenapa tuh? Karena selalu menemukan yang namanya win-win Win-win. solution. Iya. Guys. Bang. Sehat ya Teh? Sehat alhamdulillah saya. Ini Pak Faisal, ini tempat nongkrong teman-teman sekarang. Aktivis lah istilahnya ngomongin. Ya. Ya, kalau di ibarat sekarang orang ngomong isinya yang kita obrolin daging semua lah. Iya. Iya. Makanya Kalau mereka kolesterol. beda tuh. Apa tuh? Yang diomongin dagang semua tuh. Udah kagak setegoran lagi itu. Iya, sehat ya, Wah. Alhamdulillah. Ini mengingatkan zaman muda dulu ya, kumpul-kumpul gini ya. Pak, Betul. betul ya. Dulu Betul. aktivis memang kegiatannya dulu ngerumpi gini juga tuh, Pak, dulu. Itu dari zaman dulu itu. Iya, mulai kan beliau tahu sendiri Ini mulai yang 98 ini. Yang nurun-nurunin itu ya Bapak ya. turun. Lagi ngambil mangga. Iya. Nih, Pak Faisal sehat ya Pak Faisal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah langsung aja to the point nih. Karena kebetulan kita ngundang Pak Faisal ini. Karena berkaitan dengan yang lagi rame sekarang, yang lagi viral sekarang. Dinasti politik iya, dinasti benar. seperti Benar. itu. Kalau menurut Bang Faisal nih, apa sih yang namanya dinasti politik dan apa bedanya dengan politik dinasti gitu? Kalau di kerajaan sih memang dinasti ya. Iya. Jadi memang turun-temurun Iya. itu ada putra mahkota namanya Iya. juga putra ya putranya si raja gitu. Tidak oke. selalu kalau di kebanyakan lah gitu ya. Kemudian ya karena kerajaan otoriter lah ya. Oke. Kebenaran ada di tangan raja.
karena raja wakil Tuhan gitu kan. Jadi kalau yang kritik-kritik itu ya udah selesai lah. Iya. Nah kalau oleh karena itu otomatis dinasti. Nah kalau namanya politik dinasti itu biasanya di negara demokratis. Nanti kita lanjut. Benar, karena saking serunya makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan, nongkrongnya di sini biar nggak salah pilih. Ngobrol santai bareng teman, banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman, banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Masih bersama kami di Warung Pengkolan TVRI. Ngobrolnya di sini biar nggak salah pilih. Kita lanjut ngobrol lagi dari penjelasan Bang Faisal tadi. Sebenarnya simpelnya tuh seperti ini ya. Gimana tuh Mas? Nih, ini kopi Bang Faisal pesan kopi, ini kopi instan. Instan. Kopi instan aja, airnya perlu digodok. Nah, ya kan masa kalau politikus nggak digodok dulu? Sang pisang taruh sana, sang pisang. Kenapa? Nanti nggak enak. Oke, apa sih yang bahaya kalau ini tidak kalau ini sudah akhirnya orang jadi memaklumi dan membiarkan? Pertama tentu saja akses mobilitas itu jomplang ya. Jadi harusnya kan semua rakyat Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar ada syarat-syaratnya kan, itu punya akses yang sama ya untuk dipilih selain memilih kan. Nah tapi kalau ada pihak yang bisa melenggang lewat jalan bebas hambatan karena pengaruh orang tuanya, karena orang tuanya paling berkuasa dan orang tuanya mampu untuk mengubah aturan yang tadinya tidak boleh menjadi boleh, hukum rimba jadinya kan. Nah, terus jadi Pak Faisal sendiri gimana ngelihat dinasti politik di konteksnya itu demokrasi gitu kayak sekarang? iya, makanya disebut politik dinasti itu di alam demokrasi. Kalau kerajaan kan ya memang dinasti kan, turun temurun. Nah bahayanya lagi tidak ada rekam jejak atau rekam jejaknya masih pendek ya, jadi belum teruji. Ya kan untuk jadi misalnya Xi Jinping presiden China itu, dia jadi ketua partai di tingkat desa dulu, terus naik jenjangnya ada sampai dia menjadi gubernur di salah satu provinsi ya, baru dia bisa teruji gitu. Nah itu ada sistem mekanisme yang baku. Nah kalau politik dinasti itu, wah kalau sistem di baku begini, anak saya bakal jadi presiden, saya barangkali udah nggak ada gitu kan. Lama sekali kalau jenjang-jenjang, loncat . Nah kalau loncat, risiko untuk keseleoknya kan tinggi kan. Oke. Nah ini Mas Akbar. Apa? Maaf ya Pak ya. Ini ada teman saya mau ikutan gabung katanya. Dari mana? Ini loh ada. Suruh masuk aja. Masuk aja ya. Ya masuk. Pak masuk. Melki. Oh Melki namanya? Melki ya ini. Nih. Ada Melki. Silakan Melki. Bebas mau duduk nih Mam. Oh Mana? Yellow jacket nih. Dari Melki nih keluar dari Bajai, jadi awalnya gimana? Bukan dari Bajai. Bukan. BEM beliau Jadi dia nih. ketua BEM UI. Wey. Dulunya UIN. Akhirnya kehilang. Sama kayak dia dulu, dia ketua BEM. BEM apa? Badan Emosi Mahasiswa. Berantem mulu. Emosi mulu. Ini Melki nih, soal dinasti juga Mas Akbar. Nih, selamat datang ya Melki.
Ini kita kebetulan dengan teman-teman juga nih dari UIN dan juga dengan Pak Faisal ngobrolin tentang politik dinasti. Nah kalau menurut Melki sendiri, ini Gen Z ini, Gen Z yang tahun 2024 pemilu itu bakal menjadi salah satu suara terbesar. Peduli nggak sih kalau dengan yang namanya politik dinasti ini sekarang ini? Kalau menurut saya sih bukan sekedar peduli ya, tapi harus peduli. Harus peduli karena Gen Z itu kan udah pasti bakal jadi orang-orang yang memenuhi Indonesia tuh 20, 30, 40 tahun lagi. Iya. Dan harusnya orang-orang yang kemudian ada di posisi politik 20, 30, 40 tahun lagi itu adalah Gen Z sekarang gitu. Dan kita nggak bisa menafikan fakta bahwa bukan semua Gen Z itu darah biru. Nggak ada nih, nggak semua orang tuh berdarah biru. Berdarah biru dalam artian punya privilege gitu. Yang bapaknya pejabat mungkin, yang bapaknya pengusaha konglomerat dan lain sebagainya. Tidak semua Gen Z itu begitu. Ada juga generasi Z yang rebahan doang di rumah gitu kan. Ada juga generasi Z yang disuruh orang tuanya ngepel tapi kagak mau juga gitu kan. Dan sebagainya kan banyak juga yang begitu. Kenapa jadi ngomongin gue ya? Bukan kalau ngepel bukan. Kan lu nyapu. Posisi di mana lu masih harus nyapu dan ngepel di rumah artinya lu tidak ada privilege itu untuk punya orang yang nyapu dan ngepel. Mantap. Bisa aja ya. Oke. Tapi menurut ini gua lanjut dulu. disambung dulu. Karena tidak semua orang punya privilege yang sebesar itu, artinya semua orang harus diberikan akses yang setara gitu. Karena nggak semua orang itu punya privilege untuk cepat naik pangkat atau kata Bang Faisal tadi jalan bebas hambatan gitu. Jadi kalau ngomongin politik dinasti harusnya lu peduli karena kalau sekarang udah ada politik dinasti udah pasti kedepannya kita udah nggak bakal bisa memenuhi posisi politik dan berpartisipasi di pemerintahan. Gitu. Mantap Melki. Nih. Makanya kan terpilih jadi ketua BEM karena pemikirannya aja udah maju. Enggak kayak gue ya. Lu kan rebahan di kasur Palembang. Temennya tawarin dulu minum. Minum apa? Ini Pak Koyo nih lagi pemasukan berkurang jadi mau minum apa? Jadi maksa. Apa aja Pak? Apa aja Pak katanya? Pokoknya air mancur UI juga apa ada air mancur UI. Nih, ini mungkin pertanyaan buat berdua ya. Apakah dengan orang melihat dengan politik dinasti itu akan membuat anak muda Gen Z akan jadi males gitu ya? Dengan gua bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Nggak ada minat untuk ikut yang namanya politik. Padahal minat kita untuk berpolitik dengan baik itu sangat diperlukan untuk Gen Z sekarang. Kalau menurut Bang Faisal dengan keadaan misalnya kita ada indikasi politik dinasti, anak muda akan males gitu berpolitik. Makanya masa depan anak muda jadi optimis kan, dia bisa melihat masa depan dia. Misalnya gimana? Kalau saya kerja keras, saya profesional, saya tekun, gitu. Hasilnya saya bakal jadi manajer dalam waktu 5-10 tahun misalnya. Jenjangnya dia terukur. Nah kalau tidak terukur, pemalas, tukang jilat, siapa terus itu yang cepat naik pangkat dan naik gaji. Itu yang musuh anak muda sebetulnya. Karena anak muda tuh semangatnya bersaing sehat dari manapun, apapun latar belakangnya, suku, agama, macam-macam ya, itu punya kesempatan yang sama. Jadi intinya anak muda kalau kita memberi pelajaran berdemokrasi yang baik, anak muda itu akan timbul yang namanya semangat untuk ikut yang namanya politik. Kalau kita sudah memberi contoh yang jelek, mereka jadi antipati. Ngapain gua kayak gini ntar juga yang ditunjuk itu. Betul. Kalau pendapat Bro Melki gimana? Gimana Bro Melki? Udah pakai bro aja nih. Kayak mana nih? Kalau dibilang generasi Z itu generasi yang malas dan apolitis, sebenarnya rada nggak sepakat. Gitu. Jadi saya pun hidup di masa di mana generasi Z itu selalu di stigma, ini generasi yang cengeng gitu, ini generasi yang mengeluh doang dan lain sebagainya. Tapi kalau ngelihat realita hari ini, kalau ngelihat generasi Z itu hobinya julid banget gitu. Di Twitter, di sosial media, atau ngomongin soal apapun gitu. Dan dia bisa ngomong banyak soal perasaannya, misalnya ngomong soal mental health, ngomong soal ini, itu, dan lain sebagainya. Artinya ini sebenarnya salah satu indikator bahwa generasi Z itu generasi yang peka. Generasi yang tidak apolitis dan tahu betul situasi sosial itu kayak gimana gitu. Dan dia pengen berkomentar. Jadi peranan kita, orang-orang yang kemudian udah sadar itu adalah gimana caranya kita mengkonversikan kejulitan yang ada, keresahan yang ada itu dalam bentuk partisipasi positif di politik. Oke. Dan itu yang harusnya jadi concern pemerintah dan orang-orang
yang saat ini bukan generasi Z gitu, di atas generasi Z, untuk gimana caranya generasi muda ini ya punya jalan yang accessible untuk bisa menyalurkan, mengkonversikan hal-hal tadi. Oke, konversi dalam bentuk banyak banget berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih, kemudian juga baik menjadi peserta, atau juga yang namanya ikut terlibat dalam semua hal yang berkaitan dengan pemilu, mau jadi panitia, pengawas, dan lain sebagainya. Kita butuhkan teman-teman untuk menuju yang namanya Indonesia lebih baik dan berdemokrasi. Oke, baik. Jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrongnya di sini, biar nggak salah pilih. Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman. Pengkolan, nongkrongnya di sini biar nggak salah pilih. Masih bersama AA ya, Akbar dan Ate. Oh iya, AA. Nah, kita juga ada ini belum mau saya telepon udah dateng aja. Siapa ini ada bidadari ke warung? Temen lama. Mbak Tika kemana ya? Ini Mbak Tika lagi daftar. Daftar apa tuh? Jadi caleg. Oh, caleg. Oh, calon pilek. Kan kemarin kehujanan dia. Sakit dia. Saya nyari Mbak Tika. Nggak apa-apa. Ini nyari AA aja. Kita ini. Nah, sini aja ngobrol-ngobrol ya. Siapa namanya? Jasmine. 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 Oh, saya teh. Jasmine. Jadinya. Sini silakan. Oke, kalau situ Jasmine kan, saya just for you ya. Oke. Jas hujan. Jasmine ini siapa Mas Akbar? Ini dari kenalin, biar memperkenalkan diri sendiri. Dia ini dari Pol apa gitu? Pol apa namanya? Co-founder Politics, Mas Akbar. Apa itu? Itu tuh kayak podcast buat media digital anak muda, buat memahami kebijakan dan arah politik. Mantap nih, kita diperlukan anak-anak muda yang sudah terjun peduli dengan namanya politik. Dari politik ini yang LEE ya? LEE, lit itu stands for literacy. Oh, keren. Politik kan singkatan, pokoknya lihat dia jadi cantik. Agar kita tidak menjadi seorang politikus. Apa tuh politikus? Politikus yang suka bohong. Oh iya, politikus. Nah, ini pendidikan di sini ya. Nah, ini kan lagi ngomongin dinasti politik. Oh iya. Kalau menurut pandangan Mbak Jasmine sendiri mengenai politik dinasti politik ini gimana? Oke, dinasti politik sih menurut aku sebenarnya kayak otomatis mencederai demokrasi ya Mas Akbar. Okay. Apalagi aku sebagai Gen Z juga, anak-anak muda, kita tuh pengen semuanya itu sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, memang kekayaan ilmunya ada apa enggak, substansinya ada apa enggak. Meskipun memang secara jurisprudensi memang tidak ada tuh untuk kalau dinasti politik tidak dibolehkan atau seperti apa. Semua orang punya hak ya. Tapi secara moral ethics, untuk mengukur diri kita, kapasitas kita, kapabilitas kita, apakah prosesnya sudah sesuai dengan arah demokrasi itu, apakah transparan, akuntabilitasnya ada, itu kan yang kita lihat kan. Mantap. Besok nyalek di dapil mana? Bantuin ya. Sudah enak gitu ngomongnya, sudah paham gitu ya. Agak geser diri karena Ate suka deg-degan kalau gitu. Takut cinlok ya. Maaf nih. Wih, nggak ada cewek ganggu aja nih. Masa dianggurin aja? Siapa mau anggur? Maaf nih, tawarin. Minum apa, Mbak? Teh aja Pak. Makasih ya Pak. Ya teh aja. Teh nggak usah, gulanya nggak usah kebanyakan. Iya. Nggak ada, Bang. Sekarang tehnya teh pahit. Masa sekarang hidup lagi pahit nih, Mbak. Oh benar itu. Kaya Isa. Kaya. 3 kali lagi udah jadi host nih kayaknya. Jangan mau bininya 6. Banyak juga ya. Ada nggak peran anak muda untuk memecah fenomena dinasti politik? Menghentikan lah gimana nih? Sarannya nih gimana nih? Satu, sebenarnya bangkit dari diri sendiri. Jadi kalau seandainya punya keresahan ataupun seandainya punya
hal-hal yang jadi concern soal kondisi politik hari ini, misalnya gue nggak ngeliat nih di pemilu 2024 capres mana yang peduli mental health gue gitu misalnya. Misalnya nggak ngeliat itu. Jadi ya harusnya kita nggak boleh cuma tinggal diam, memutuskan tidak memilih dan lain sebagainya. Harusnya banyakin berisik, karena semakin banyak berisiknya anak muda itu menentukan baik buruknya masa depan mereka. Gitu. Jadi semakin banyak berisik itu semakin baik. Jadi jangan mau diem dan dibiarkan pasif ya di dalam kondisi politik hari ini. Kalau bisa berpartisipasi bagus, tapi partisipasilah yang sesuai dengan kepentingan anak-anak muda. Yang kedua sebenarnya artinya kita harus mendorong gerbang masuknya politik tadi yang adalah pemilu itu jadi pemilu yang betul-betul menyeleksi orang-orang yang kompatibel. Gitu. Jadi kalau seandainya pengen nih, jadi yang kita enggan dari politik dinasti kan satu adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan etika maupun hukum gitu misalnya. Kedua, bagaimana politik dinasti itu seringkali tidak menghadirkan substansi dan kapabilitas, tapi siapapun yang kemudian akan meneruskan itu tergantung pada garis keturunan gitu kan. Nah itu kan yang kita hindari. Jadi harusnya kalau kita memang enggan dengan politik dinasti, peranan anak muda itu selain banyak berisik adalah mengupayakan banyak hal agar pemilu itu jadi pemilu yang betul-betul menyeleksi orang-orang yang kompatibel dan capable. Mantap. Simpelnya tuh gini. Apa tuh? Berbicara mengenai kompatibel. Capres itu ibarat laptop. Anak-anak Gen Z itu ibarat flash disk. Carilah capres yang kalau dicolok kompatibel. Nah, itu. Kan ya. Ada tuh folder-folder penting tuh. Jangan sampai nggak kebaca. Intinya berani berisik, tapi walaupun berisik harus berisi. Nah, itu dia. Nanti kita lanjut lagi obrolan yang seru ini di Warung Pengkolan. Nongkrong di sini. Yang kompak dong. Biar nggak salah pilih. Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Oke, kita masih setia menyaksikan Warung Pengkolan TVRI. Nongkrongnya di sini biar nggak salah pilih. Masih ada Bro Melki, Pak Faisal dan juga Ayang Jasmine. Oke, dan masih lengkap. Dari tadi kita ngomongin politik dinasti gitu. Kayaknya dari tadi omongan tuh kayak negatif mulu. Banget. Kira-kira positifnya itu ada nggak sih? Itu dia. Nah, mungkin kalau menurut Mbak Jasmine, masa kan biasanya ya sesuatu tuh kalau ada negatifnya, ya minim ada positifnya lah. Dikit dah ya, gitu. Nah, kalau menurut ayangnya Jasmine. Ayang Ate Jasmine. Kalau Mbak Jasmine, kalau menurut Mbak Jasmine, ada nggak sih masa nggak ada positifnya gitu? Nih. Positifnya bisa mempercepat masanya kali ya Mas. Tapi enggak sih Mas, menurut aku tuh politik dinasti sebenarnya yang jadi masalah adalah kalau misalnya melanggar konstitusi, mencederai demokrasi, tidak sesuai dengan kapasitas, kapabilitas yang tadi sudah kita discuss. Kalau sudah melanggar semua itu kita... Kenapa Bapak? Pak, apa Pak? Gak setuju Bapak? Kenapa gak setuju? Bapak tidak setuju? Bapak ini dinasti juga jangan-jangan. Dari turun-temurun. Enggak ngecek ada HT apa enggak, kirain ada HT. Bapak bawa HT enggak? HT enggak tuh? Kirain nanti bawa HT kan enggak enak saya ini. Kalau aku cuma bawa hati. Aduh sorry. Wakilan dari Bro Melki. Sama sih, kayak politik dinasti itu positifnya kalau kata dinastinya hilang, politik doang. Oke, kita memberi kesempatan buat teman-teman UIN untuk ini pertanyaannya pasti memberikan, mengajukan pertanyaan. Silakan siapa dulu nih? Oke, silakan abang yang ganteng ini namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Sergi Borjuan. Saya asal dari UIN, tepatnya Fakultas Tarbiyah, Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya izin bertanya khususnya buat Kak Jasmine ya. Ya. Tentang yang tadi kita kan sudah bahas perihal dinasti politik yang mana kurang lebihnya itu kita ketahui bahwa hal itu sangat banyak buruknya gitu ya. Kemudian kita ketahui bahwa dinasti politik yang seperti ini sudah terjadi sejak zaman dulu gitu ya. Kemudian
buat kita di zaman sekarang, khususnya milenial yang mungkin kita nggak bisa menilik sejarah jauh ke belakang gitu kan. Bagaimana sih kita ngukur apakah dinasti politik ini baik, kemudian bagaimana selanjutnya apakah ada buruknya juga gitu. Sedangkan kita kan tidak merasakan di dalam masa kepemimpinan pemimpin yang sebelumnya gitu kan. Oke, itu. Oke, sudah. Terima Sudah. kasih. Silakan dijawab sekalian. Enggak, pertanyaannya udah panjang. Jawabnya enggak tahu. Gitu. Tahu maksudnya dari Ya. pertanyaan itu, mereka masih gini. Menerka-nerka kan maksudnya. Ntar apa sih efeknya Iya. buat gua itu ya gini-gini aja. Nah, kalau mungkin dari Jasmine ya, boleh menanggapi dulu mungkin bergiliran ya, silakan. Iya, oke. Kalau ngomongin soal Gen Z, kita ngerasa nggak sih kalau zaman dulu misalnya terjadi ya? Tadi kayaknya udah sempat dibilang sama Bang Faisal juga waktu zaman Pak Harto itu, Bu Tutut juga naik menjadi Mensos selama 2 bulan, itu pun juga selama Pak Harto itu menjadi setelah 30 tahun menjabat menjadi presiden. Jadi kalau ngomongin soal apakah kita pernah merasa atau enggak dan gimana cara kepekaan kita itu, aku percaya di era keterbukaan digitalisasi, informasi yang masif kayak gini, kita bisa compare track record seseorang, compare backgroundnya gimana melalui internet menurut aku. Karena ngomongin untuk jabatan pemangku jabatan politik itu kan bukan jabatan yang main-main ya. Menyangkut hajat hidup bukan hanya seseorang tapi ratusan juta dari kita. Dan menyangkut masa depan kita di Indonesia 2045. Kita nggak mau beban bonus populasi kita jika tidak bisa dijalankan dengan baik oleh para pemangku kebijakannya dengan program-program pendidikan misalnya atau pemberdayaan perempuan dan ekonomi dan banyak hal itu akan menjadi beban demografi nantinya kalau kita tidak difasilitasi dengan para aktor pemangku kebijakan ini yang benar-benar sesuai dengan ilmu dan kapasitasnya gitu sih. Oke. Beban demografi itu lama-lama jadi beban demonstrasi. Nah, gitu. Kalau nggak terakomodir dengan baik ya. Berarti ceki-cekinya bisa lewat internet. Silakan. Bertanya. Oke. Wih, duduk Vincent nih. Tanpa salam, sebelumnya perkenalkan nama saya Sabila Azmi Syahira dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Mohon izin bertanya kepada Kak Melki, Kak, apakah dinasti politik selalu berhubungan dengan isu-isu seperti halnya korupsi dan nepotisme? Sekian. Apakah selalu berhubungan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme? Jawabannya ya mungkin tidak akan selalu berhubungan, tapi dia akan mengarah ke sana gitu. Dan yang paling parah dia akan mengarah pada terganggunya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih gitu. Jadi sekaligus menjawab juga tadi ya, pengen nambahin yang pertama gitu. Jadi dulu juga udah ada kok politik dinasti gitu. Semua raja Jawa itu menurunkan kekuasaannya pada anaknya atau keturunannya gitu misalnya. Tapi kita harus menerapkan konteks yang tepat pada waktu yang tepat gitu. Raja Jawa itu kalau dia punya anak, anaknya dibiarkan menggembara dulu di hutan selama beberapa tahun baru bisa jadi raja gitu. Oke. Nah, di Indonesia mungkin anak rajanya lebih simpel, dia tidak harus menggembara ke hutan. Ya zaman sekarang mungkin menggembara ke hutan bukan tempat paling optimal untuk mendapatkan substansi dan pengetahuan gitu kan. Kita udah punya semuanya, mungkin sekolah di luar negeri dan lain sebagainya gitu. Punya akses pendidikan yang setara gitu. Melki. Kalau simpel aja nih. Gue pilih Melki waktu itu. Pilih apaan lo? Milih dia jadi ketua BEM tuh gue milih juga. Ya kalau simpel aja dari Bang Faisal. Sebenarnya orang yang melakukan politik dinasti itu apa sih yang dituju? Apakah karena gini, kadang ada orang yang akhirnya memaklumi dengan kalau bagus ya biarin aja kalau bagus. Nah sebenarnya apa sih orang sampai ngotot melakukan politik dinasti itu sebenarnya? Kan tadi dinasti itu tradisi kerajaan. Iya. Nah, di kerajaan pun ada adabnya. Jadi misalnya saya anak raja, kemudian saya usianya baru 5 tahun, ayah saya yang raja itu meninggal. Saya tidak otomatis ditasbihkan sebagai raja, tapi ada perwaliannya dulu, menunggu dia matang. Kemudian saya disekolahkan di sekolah yang mempelajari adab kerajaan segala macam gitu-gitu. Oke,
Suasana semakin menegangkan, saudara. Sudah mulai menusuk-nusuk ke arah mana. Saya sudah deg-degan. Nanti kita lanjut lagi aja. Ya, yang penting jangan kemana-mana, tetap di warung tongkrongan, warung pengkolan TVRI. Nongkrongnya di sini, biar nggak salah pilih. Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung pengkolan. Warung pengkolan. Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung pengkolan. Balik lagi di warung pengkolan TVRI. Nongkrongnya di sini, biar nggak salah pilih. Oke, sebenarnya kita masih pengen ngobrol banyak, cuman waktu juga yang sudah... Ini acara berikutnya udah nunggu di belakang nih ya, yang mau nongkrong nih. Langsung nih untuk closing statement di segmen ini, apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan politik dinasti ini? Kami persilakan dari, terserah, dari... Mau sweet. Dari Pak Koyo, Pak Koyo. Dinasti politik itu. Enggak, Intinya, apakah masih ada permisif, masih ada asal atau no way? Nah, silakan. Jadi apakah politik dinasti itu nggak bisa diutik gitu? Iya. Bisa diutik. Jawabannya politik dinasti itu sangat bisa dan harus diutik. Oke. Terlebih bagi anak-anak muda. Jadi harusnya artinya kita punya kepedulian yang tinggi. Dan kepedulian kita yang tinggi itu harusnya berjalan lurus dengan kemampuan kita untuk mampu berpartisipasi gitu. Jadi anak-anak muda itu harus mampu mematahkan barrier to entry tadi yang ada politik dinasti. Baru bisa kita ngomong banyak soal politik dan berpartisipasi gitu. Wak Jasmine, silakan Wak Jasmine. Oke, ngomongin anak muda nggak pernah lepas dari namanya proses. Kita percaya kapasitas dan kapabilitas kita masing-masing demi mengusung Indonesia Emas di 2045. Oke. Ngomongin soal nanti di hari pemilu, itu bukan hari kasih sayang aja, gengs, 14 Februari, tapi hari kasih suara. Jadi kita... Suara sayang, maksudnya suara sayang. Tetap. Iya. Jadi kalau kita peduli sama masa depan kita, no golput, your voices matters. Wih. No golput, your voice matters. Lu dong sekali-sekali closing statement tentang politik Menurut dinasti. saya, Kalau menurut saya sih seperti pakai bahasa Inggris. Saya terakhir. Pakai bahasa Inggris seperti Bang Faisal. Bagaimana begitu rendahnya posisi kita sekarang ini. Ibaratnya kalau bahasa Inggris, so what gitu low. Oh, so what gitu low? Rendah tuh. So what gitu low? Sangat gitu low lah kita ini pokoknya. Kita gitu low kalau gitu. Kalau dari saya sih, apapun demokrasi harus tetap berjalan. Ya. Tapi ingat, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dinanti, bukan dinasti. Keren. Ntar malam jangan pulang ke rumah. Dikat aja. Oke, terima kasih Bang Faisal, terima kasih Mas Melki, terima kasih Mbak Jasmine, juga terima kasih buat Uin, tepuk tangan. Dan pemirsa terima kasih yang sudah nonton yang namanya Warung Pengkolan, tetap saksikan yang namanya Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong di sini biar nggak salah pilih. Hari ini ku dendangkan lagu yang